luar proses pertumbuhan. Sehingga teori pertumbuhan ekonomi merupakan suatu cerita logis yang menggambarkan keterkaitan antara faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi. Kedua, teori ekonomi klasik. Teori pertumbuhan klasik dikembangkan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, Adam Smith berpendapat perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Kedua, teori ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Berikut penjelasannya. Harold Domar berpendapat perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Selanjutnya, Schumpeter berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, diantaranya yang pertama, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam gross national product atau GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam gross national product. Selanjutnya, produk domestik bruto atau gross domestic product. Jika produk nasional bruto atau PNB atau gross national product dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya di mana dia berada, maka produk domestik bruto atau gross domestic product dapat didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Misalnya ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka perlu memiliki data gross domestic product di tahun 2020 dan gross domestic product di tahun 2019. Berikut adalah visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan gross domestic product atau gross produk domestik bruto di suatu negara. GDP tahun dasar GDP tahun sampai tahun sebelumnya atau GDP tahun sebelumnya kali 100%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali, sumber daya manusia, akumulasi modal, dan tenaga manajerial dan organisasi produksi. Indikator tahapan keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator tahapan keberhasilan pembangunan ekonomi, ukuran keberhasilan pembangunan bagi kita masyarakat awam memiliki pandangan yang beragam. Hal ini sesuai pengetahuan mereka yang berbeda, kepentingan mereka berbeda pula. Untuk itulah, maka setiap warga negara perlu memiliki persepsi yang sama indikator keberhasilan pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan tersebut bisa dipahami dari sudut pandang yang sama. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan dicapai, diperlukan ukuran. Indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier.
lingkungan. Di samping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah, yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau PKLI dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini akan disajikan ringkasan Dedi Tikson 2005 terhadap kelima indikator tersebut. Yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan. Walaupun memiliki beberapa kelemahan, sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua, struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat serupa akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. Yang ketiga, urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Yang keempat, angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup atau IKH atau Physical Quality of Life Index digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks kualitas hidup dihitung berdasarkan pada 1. Angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, yang kedua angka kematian bayi, dan yang ketiga angka menelan guru. Yang keenam, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Di United Nations Development Program atau UNDP telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan
pengembangan pengetahuan dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah yang pertama, rata-rata harapan hidup pada saat lahir. Yang kedua, rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skill. Di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungan. Itulah hasil dari presentasi kami. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, jadi sesi pertama tuh 5. Baik, orang nggak kurang-kurang pertanyaan kok. Masih kelompok ya pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Renata Kumporo. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tentang materi dari kelompok 3 yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaan saya yaitu mengapa pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara? Terima kasih. Apa yang akan terjadi apabila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain akumulasi modal dan tenaga manajerial dan organisasi produksi seperti sumber daya alam mulai menipis? Terima kasih. Pertanyaan saya, berikan masing-masing contoh dari faktor tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Maksud dari sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali. Halo. Pembangunan ekonomi. Misalnya, suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai ekspor komoditasnya meningkat. Pendapatan per kapita pun penduduknya semakin tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Tulis untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan dicapai diperlukan ukuran atau indikator. Pertanyaan saya, jelaskan indikator apa saja yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Halo. Lingkungan sekitar. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dapat mengancam hilangnya lahan pertanian yang dibuat menjadi tempat industri. Dan itulah jawaban dari kami. Apakah dari sudah paham? Pertanyaan dari Natalia Semulayu dari kelompok 1. Strategi pertumbuhan yang seperti apa yang cocok untuk pembangunan ekonomi di Indonesia? Berhasil dari ekonomi Sunda, pemerintah merancang 3 strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang pertama, penguatan neraca perdagangan. Yang kedua, penguatan permintaan domestik. Yang ketiga, transformasi struktural. Dari jawabannya apakah sekalian? Kami akan menjawab pertanyaan. Ekonomi di Indonesia ada 3. Yang pertama, pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya. Yang ketiga, menurunnya tingkat kemiskinan. Apakah miskin sudah merasa puas? Dan yang terakhir, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yaitu Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan produksi.
kalian, jika produksi terus meningkat, apakah pertumbuhan ekonomi juga meningkat? Jelaskan. Jawabannya yaitu suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Karena pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Dengan demikian, suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Apakah kita sudah merasa puas? Terima kasih. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Semoga presentasi kami pada saat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa menjadi modal untuk meraih kesuksesan kita semua. Ada pepatah yang mengatakan ada kaki yang tak tetap, artinya manusia tak pernah luput dari kesalahan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami lontarkan. Sekian dan terima kasih.